Ya, 2 dari 6 artis yang rencananya menjalani pemeriksaan hari ini meminta penundaan pemeriksaan. Lalu bagaimana perkembangan kasus pencurian data kartu kredit atau carding yang melibatkan publik figur ini? Kami akan membahasnya bersama di Reskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Gideon Arif Satiawan. Pak Gideon, jadi apa alasan 2 publik figur ini meminta penundaan pemeriksaan pada hari ini, Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Zakia. Jadi sampai dengan hari ini, hasil penyidikan kami ada 7 public figure yang kemudian akan kita mintain keterangan dalam konteks sebagai endorse maupun sebagian juga menikmati dari hasil carding ya, hasil tindak pidana illegal access ini. Mereka menyampaikan alasan penundaan, harusnya memang minggu ini kami lakukan pemeriksaan tapi ditunda minggu depan. Ada beberapa alasan kegiatan yang menurut kami juga masih wajar dan masih bisa kita toleransi untuk penundaan. Termasuk juga ada yang masih ke luar negeri dan ada juga yang sakit. Baik, apa yang ingin didalami dari 7 public figure ini dan adakah dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini? Baik, keterlibatannya keikutsertaan dalam pertama dia mengendorse. Mengendorse tentunya tidak semata-mata mengendorse salah, tetapi kemudian menikmati dari hasil tindak pidana cardingnya. Nah, ini yang akan kita lakukan pendalaman. Apakah ada mens rea di sana? Mens rea itu adalah titik awal untuk melakukan pengungkapan sebuah tindak pidana karena ada niat yang tahu bahwa mereka tahu nggak bahwa yang dilakukan oleh tiket kekinian ini ada indikasi tidak wajar. Misalnya pembelian tiket yang dilakukan dengan diskon sampai 30% sampai 70% itu kita akan klarifikasi. Termasuk kemudian tiket yang diberikan kepada yang bersangkutan sampai ke luar negeri, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan itu masuk dalam kategori wajar atau tidak. Baik, ini kan mereka kebanyakan sebagai endorser gitu ya, mereka mengendorse dari kasus ini sendiri begitu atau dari penipuan yang dilakukan oleh travel ini sendiri. Nah, apakah memang ini bisa dikenakan juga atau dijerat juga hukum karena mengendorse ini sendiri, Pak? Kegiatan yang kemudian berorientasi pada pengungkapan tindak pidana bukan soal endorse-nya, tapi bagaimana dia menjadi bagian dari bisnis dari tiket kekinian ini. Kalau untuk orientasi ke tindak pidana, kita lihat hasil pemeriksaan nanti. Kita perlu mendalami mens rea-nya, titik niatnya dia, kemudian keikutsertaan dalam konteks menikmati dari hasil tindak pidana. Jadi carding ini, tiket yang diberikan ini kan hasil dari tindak pidana illegal access, menggunakan kartu kredit orang lain. Tentunya ini pidana. Maka kemudian yang menjadi turunan dari itu, menikmati, kemudian dia sadar bahwa itu salah, maka itu menjadi titik yang perlu kita lakukan pendalaman. Baik, Pak Gideon, nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Saya juga ingin tahu, ini kan sudah ada 4 tersangka begitu yang ditetapkan, apa saja peran mereka dan apakah ini merupakan memang modus baru dalam penipuan kartu kredit seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan, pemirsa kami akan kembali tetap bersama kami di Prime Time. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan di Reskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Gideon Arif Satiawan. Pak Gideon, kemudian ini kan melakukan pembobolan kartu kredit atau carding. Nah, ini modus yang dilakukan para tersangka ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi awalnya itu dari sebuah akun Instagram yang memiliki nama tiket kekinian, ya. Nah, dia menawarkan menjual produk berupa tiket-tiket murah, kemudian tiket hotel. Nah, ini tersangkanya adalah, pemilik akunnya adalah saudara SG. Saudara SG mendapatkan tiket dari saudara MDR, ya, saudara MDR. MDR ini membeli tiket dengan cara pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain. Kartu kredit yang dilakukan untuk pembayaran adalah hasil dari illegal access, atau dia masuk dalam sebuah fitur, kemudian masuk dalam fitur untuk mendapatkan data-data kartu kredit. Kebetulan ini sudah sampai 500, kurang lebih lah 500 kartu kredit yang dia lakukan hacking, kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran tiket tersebut.
Nah, kemudian ada beberapa agen tiket lagi yang berkembang, ini menjadi 4 tersangka. Sehingga kita melakukan upaya penyidikan kepada siapa agen tiket itu dijual, ya salah satunya adalah kepada endorse-nya kepada artis-artis. Pak Gideon, tadi Anda katakan ini berarti kan hacking begitu, dan ada sekitar 500 data kartu kredit yang dimiliki. Tetapi berapa jumlah korban hingga saat ini yang sudah melaporkan dan berapa besar kerugiannya, Pak Gideon? Ini kan sifatnya digital, Pak, borderless. Jadi kartu kredit yang ada di internet, yang ada di dunia maya inilah kemudian yang diambil oleh mereka, dijadikan sebagai alat pembayaran tiket yang kemudian dijual kepada orang lain. Kalau bisa dikatakan secara bisnis, modalnya 0, tapi dia mendapatkan dari keuntungan penjualan tiket itu. Kalau 500 data kartu kredit ya berarti 500 orang, kurang lebih 500 orang. Sudah ada yang melapor ini, Pak? Karena sifatnya data digital, kita tidak menunggu pelapor secara konvensional ya. Tetapi artinya beberapa kartu kredit itu berasal dari negara lain, bahwa itu kartu memang kredit mereka terjadi. dipergunakan oleh para tersangka ini hingga saat ini, begitu Pak Gideon? Bisa juga karena itu sistem. Nah, yang semangatnya adalah Bapak Kapolda Jawa Timur, Pak Irjen Pol Luki Hermawan, semangatnya adalah mengamankan, memberikan pengawalan dalam konteks bisnis di dunia digital yang sekarang ini menjadi sebuah peradaban baru dalam konteks perkembangan ekonomi. Maka ini menjadi langkah yang harus dilakukan oleh Direktorat Siber maupun Subdit Siber di Polda Jatim. Baik, Pak Gideon, kemudian bagaimana terakhir ini mungkin singkat Pak, kita sebagai masyarakat untuk memproteksi kartu kredit kita, transaksi yang kita lakukan di digital ini, di dunia digital ini sendiri, dan juga bagaimana kita tahu bahwa jangan-jangan kita salah satu korban dari tiket kekinian ini, Pak. Bagaimana kita mengeceknya juga? Paling proteksi terhadap kartu kredit yang kita punya, kemudian adalah melakukan transaksi-transaksi di tempat yang memang bisa dipercaya, kemudian tidak memberikan PIN, tidak memberikan password, tidak memberikan data-data proteksi pribadi kepada siapapun, mencatat di tempat-tempat yang mudah diambil oleh orang lain. Baik, terima kasih Kombes Polisi Gideon Arief Setiawan sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, itulah akhir dari Prime Time News kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.